Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang insya Allah kita akan melanjutkan membahas tentang kajian kitab lebih dari 1000 amalan sunnah di dalam sehari semalam yang alhamdulillah telah hadir bersama kita semua Ustadz Abu Aslam hafizahullah taala. Insya Allah dari catatan kita semua kita akan lanjutkan pada materi sunnah ketika pergi ke masjid yang belum tuntas, insya Allah. Jadi kita akan lanjutkan. Baik Ustadz, teman-teman sudah mulai bergabung dan yang lainnya mungkin akan menyusul. Tafadhol Ustadz, kita akan mulai kajiannya. Nah, jazakallah khair. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Ashabul Hijrah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan di malam hari ini adalah nikmat sehat dan nikmat diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita untuk menuntut ilmu pada malam hari ini, duduknya kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan di dalam hadis tersebut.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri, yang saat ini masih terpapar adanya COVID-19 dengan varian yang baru ini. Mudah-mudahan sakitnya menjadi penyebab diampuni semua dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi saudara-saudara kita yang hari ini mungkin tidak bisa bergabung dengan kita lantaran uzur syar'i karena kesibukan, mudah-mudahan seluruh hajatnya, kesibukannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita seperti biasa. Kajian kita di Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah. Pembahasannya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullahu ta'ala. Kitab yang berjudul Aksaru min alfi sunnatin fil yaumi wal laylah. Kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan berdasarkan catatan saya, kita masih berada di sunnah yang nomor 8. Yaitu sunnah ketika pergi ke masjid. Adapun pembahasan tentang sunnah pergi ke masjid, agar materinya tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, saya bagi menjadi 3 bagian, Bapak Ibu sekalian. Bagian yang pertama dan bagian yang kedua telah tuntas kita pelajari. Bagian yang pertama adalah berbicara tentang keutamaan masjid. Yang kedua, bagian yang kedua adalah keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Adapun bagian yang ketiga, yang ini tentunya belum tuntas, harapannya malam hari ini bisa kita tuntaskan. Yang ketiga adalah adab pergi ke masjid. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, adab pergi ke masjid ini yaitu sangatlah ringkas. Sebagaimana Bapak Ibu jika memiliki bukunya, itu cuma ada 10 poin saja. Namun seperti yang saya sampaikan di awal kajian kita membahas kitab ini, saya tidak harus atau tidak selalu merujuk kepada buku itu. Tetapi saya harus nukilkan dari keterangan-keterangan yang ditulis oleh para alim ulama di kitab-kitab mereka. Sehingga akan menambah perbendaharaan ilmu kita semua. Sehingga mestinya hanya 10 poin tentang pergi ke masjid, adab pergi ke masjid menjadi yaitu totalnya kurang lebih sekitar 35 adab pergi ke masjid. Ada 35 Bapak Ibu sekalian. Dan sesuai dengan catatan saya dari 35 poin pergi ke masjid, adab pergi ke masjid, yaitu saya terakhir sudah sampai pada poin yang ke-13. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Untuk sedikit mengingat dari apa yang sudah kami sampaikan, poin-poin dari yang sudah kami sebutkan, 13 poin ada pergi ke masjid. Yang pertama adalah berhias dan berpenampilan yang baik di setiap memasuki masjid. Yang kedua, lebih afdal, lebih utama berwudhu di rumah. Bukan berarti kalau berwudhu di masjid tidak boleh, boleh. Tetapi yang lebih utama adalah keluar dari rumah sudah dalam keadaan suci. Tentunya memiliki keutamaan tersendiri. Yang ketiga, menghindari bau-bau yang tidak sedap. Baik bau mulut maupun bau badan. Baik itu disebabkan karena makanan, ya, dari jenis sayur-sayuran atau buah-buahan yang menimbulkan bau mulut atau bau badan tidak sedap. Bukan berarti haram, bukan.
Tetapi dalam hari ini, bau yang tidak sedap dari mulut atau badan kita bukan hanya manusia yang ada di masjid yang terganggu, malaikat-malaikat Allah yang ada di dalam masjid tersebut itu pun juga terganggu. Yang keempat, bersegera menuju masjid. Tidak boleh ditunda-tunda. Ini yang keempat. Yang kelima, berdoa ketika keluar rumah menuju masjid dengan doa yang Nabi ajarkan. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah yaitu menghafalkan doa-doa tersebut. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Yang keenam maksud saya ya, yang keenam, berjalan menuju masjid dengan tenang, yaitu secara perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Tidak boleh kita berlari-lari kecil untuk mendatangi iqomah. Kita harus berjalan dengan tenang. Apabila kita berkendara, maka kita tidak boleh memacu kendaraan kita dengan cepat. Kata Nabi bahkan, yaitu dalam hadisnya yang sahih, apa yang kamu dapati dalam rakaat, maka lakukanlah. Dan apa yang tertinggal, maka sempurnakanlah. Itu yang Nabi ajarkan. Yang ketujuh adalah menuju masjid dengan berjalan kaki. Dan ini yang lebih ditekankan. Bahkan jika kita harus berkendara, fatwa para ulama, maka parkirnya agak jauh. Ya, apabila tidak memungkinkan, maka kita turun dari kendaraan kita menuju ke masjid, menyedikitkan langkah kaki. Karena memang begitu besar keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Yang kedelapan, jangan menjalinkan jemari ketika perjalanan menuju masjid. Tidak boleh melakukan tasbih, yaitu seperti membunyikan jari jemari kita, ya, atau menjalinkan jari jemari kita saat perjalanan kita menuju masjid. Karena kita sedang dipandang oleh Allah dalam keadaan sholat. Yang ke-9, sebelum memasuki masjid, hendaknya mengamankan terlebih dahulu kendaraan di tempat yang telah disediakan. Baru kemudian bertawakal kepada Allah. Waktu itu juga sudah saya sampaikan ada 3 amalan yang kalau diurut dari awal. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah ikhtiar, yang ketiga tawakal. Memulai sesuatu harus dengan berdoa. Keluar rumah ada doanya, mau ke masjid ada doanya, semua ada doanya. Mau ke toilet aja ada doanya, mau masuk toilet. Diawali dengan doa. Yang kedua ikhtiar, usaha. Apa usaha kita kalau ke masjid? Maka tentunya kita kunci. Kita taruh di tempat parkir yang aman. Kalau ada kunci ganda, kita kunci ganda. Setelah itu baru yang nomor 3 tawakal. Baik, ini yang nomor 9. Yang ke-10, berdoa ketika memasuki masjid. Dengan doa yang Nabi ajarkan. Ada 2 riwayat kalau digabung. Riwayat yang pertama, riwayat Ibnu As-Sunni. Riwayat yang kedua, riwayat Muslim. Riwayat Ibnu As-Sunni ucapannya kalau masuk masjid, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Riwayat yang kedua riwayat Muslim, Allahumma ftahli abwabar rahmatik. Sehingga kalau digabung sebagaimana yang terdapat di buku yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafidhahallahu taala, guru kita, yaitu buku yang berjudul Kumpulan Doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di situ tertulis doa masuk masjid lengkap. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftahli abwabar rahmatik. 2 riwayat dijadikan 1 karena memang dua-duanya sahih. Terutama riwayat Ibnu As-Sunni itu dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian yang ke-11. Disunnahkan mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar masjid. Yang ke-12, kepada orang yang berada di dalam masjid memulai salam. Ya, bahkan disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, idza sallamta fa asmi fa innaha tahiyatun min indillahi mubarakatun thayyibatun. Apabila engkau mengucapkan salam, maka perdengarkanlah, keraskan. Karena salam itu merupakan penghormatan dari Allah yang penuh berkah dan penuh dengan kebaikan.
Apabila kita masuk masjid boleh kita keraskan, kecuali wanita. Suara wanita adalah bagian daripada aurat, bisa menimbulkan fitnah. Adapun kita laki-laki, maka jika kita tidak mengganggu, apabila tidak mengganggu orang yang ada dalam masjid, maka nggak apa-apa, yaitu dikeraskan. Minimal orang yang ada di sekitar kita yang mendengar salam kita. Yang ke-12, ya, mohon maaf, yang ke-13 maksud saya, 13 masuk dan memenuhi posisi saf terdepan. Masuk dan memenuhi posisi saf terdepan. Iya, karena keutamaannya luar biasa. Kata Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk saf yang pertama. Qalu, para sahabat bertanya, wa alastani, ya Rasulullah, bagaimana untuk saf yang kedua? Nabi mengulanginya lagi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Saf pertama, dibacakan sholawat Allah dan para malaikat. Apa maksudnya sholawat Allah? Pujian. Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Itu maksudnya sholawat Allah. Tidak hanya sekadar memberi rahmat, tapi lebih tinggi dari itu, dipuji oleh Allah. Dan yang kedua, sholawat malaikat, didoakan ampunan oleh para malaikat. Lalu kemudian sahabat tanya lagi, bagaimana untuk saf yang kedua? Lalu Nabi menutup sabdanya, wa alastani. Juga saf kedua mendapatkannya. Saf pertama disebut oleh Nabi 2 kali, saf yang kedua sekali. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya menempati saf pertama. Bahkan Nabi mengatakan andai kata manusia itu tahu, yaitu keutamaan memenuhi panggilan adzan dan menempati saf pertama, mereka tidak mendapatkannya kecuali harus melalui undian, maka mereka akan melakukan undian. Karena betapa besar keutamaan yaitu saf pertama. Ya. Baik, sekarang yang Bapak Ibu sekalian ke-14 ya. Hari ini kita akan masuk yaitu nomor 14. Saya akan tampilkan yaitu di layar materinya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini materinya. Mudah-mudahan bisa terbaca dengan baik materi ini ya. Baik, kita lihat di sini ya, tadi sudah saya jelaskan. Ini masih keutamaan. Nah, ini ada pergi ke masjid. Kita lihat di sini tadi. Nah, kita sudah sampai di sini Bapak Ibu, nomor 13. Kenapa kok berbeda? Di sini nomor 12. Yang kami sebut tadi itu nomor 13. Karena ada satu yang belum kami cantumkan dalam materi ini. Makanya ini nanti perlu direvisi sedikit. Yaitu pergi ke masjid dalam keadaan suci. Yang nomor 2 tadi itu. Nah, jadi kalau di sini nggak tampil, nggak muncul maksud saya. Makanya nomornya berbeda. Jadi kita terakhir itu sampai di nomor 12 ini. Tapi saya sebutkan tadi nomor 13. Ya, baik, nggak apa-apa. Kita lihat sekarang yang nomor 14. 14 yang saya sebut berarti di sini nomor 13. Maksudnya begitu. Atau nggak apa-apa deh, daripada para jamaah bingung nanti, kita sesuaikan aja, nggak apa-apa. Yang ada di layar ini, nomor 13. Nggak apa-apa. Nanti untuk yang revisi itu tambahan 1 itu nanti akan saya cantumkan setelah materi ini tuntas, saya share melalui bentuk PDF dan akan kami share nanti ke Ustadz Ramdhani ya. Baik, kita lihat nomor 13, bolehnya membawa anak kecil di dalam masjid. Boleh, tidak ada larangan. Boleh. Membawa anak kecil ke masjid boleh. Hukum asalnya boleh. Mana dalil yang menunjukkan hukum asalnya boleh membawa anak kecil ke masjid itu? Kita lihat dalilnya. Silakan bisa dibuka ya, yaitu Sahih Muslim, bisa dibuka nomornya 497. 497 Sahih Muslim. Ya. Itu kalau nomor aslinya 543. Nomor aslinya. Hanya saja yang kita baca ini kan Sahih Muslim yang cetakan terjemahan 497. Silakan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an. Silakan. 497 ya Ustaz ya. Nah, silakan Mas. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Katanya, Ya. aku melihat Nabi SAW mengimami sholat orang banyak sambil menggendong Umamah binti Abil Ash, bayi
Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di kuduk beliau. Baik, berarti ini cucunya Nabi. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Zainab. Nih ya. Jadi Nabi memiliki putri selain Fatimah radhiyallahu anha, yaitu juga punya putri namanya Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau yaitu Zainab radhiyallahu anha memiliki seorang putra namanya Umamah, ya, binti Abi Al-As. Ya, jadi suaminya Zainab adalah Abi Al-As radhiyallahu an. Nah, dan ternyata bayi itu atau anak atau cucu tersebut digendong oleh Nabi. Umamah ini digendong oleh Nabi, diletakkan di kuduk beliau. Lanjutkan, apabila beliau rukuk, lanjut. Apabila beliau rukuk, diletakkannya bayi itu. Dan apabila beliau berdiri dari sujud, diambilnya kembali. Nah, seperti itulah. Loh, berarti ini kan ada gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Iya. Makanya saya punya judul materi yang tidak saya singgung tentunya malam ini ya. Nanti akan semakin melebar. Saya punya judul materi itu gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang diperbolehkan untuk dilakukan di dalam sholat. Dan itu tidak membatalkan atau mengurangi pahala sholat kita. Tidak. Contohnya mematikan HP kita yang berdering, ya. Contohnya lagi seperti menghadang orang yang melewati sholat kita. Nah, itu gerakan-gerakan yang diperbolehkan. Termasuk juga menggendong anak, ya. Sebagaimana yang Nabi ajarkan tadi, ya, dalam hadis ini. Baik, termasuk ucapan-ucapan, misalnya bersin ketika sholat haji. Maka kita boleh mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, hanya sekedar hamdalah. Sedangkan saudara kita yang ada di samping kita saat mendengar kita membaca hamdalah karena bersin, maka tidak boleh dia membaca yarhamukallah, tidak boleh, ya, karena akan batal sholatnya. Nah, jadi banyak sekali, ya, banyak sekali, itu panjang sekali materinya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Berarti boleh hukumnya membawa anak kecil ke masjid. Muncul pertanyaan kalau begitu. Muncul pertanyaan. Usia berapa yang diperbolehkan membawa anak itu ke masjid? Maka para alim ulama mengatakan usia diperbolehkannya membawa anak ke masjid itu adalah usia 7 tahun. Bapak Ibu sekalian. Usia 7 tahun, ya. Loh, usia 7 tahun itu usia apa? Usia 7 tahun itu, ya, kata para alim ulama, namanya usia mumayyiz. Mumayyiz itu belum baligh. Tetapi mumayyiz itu dia sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Dia sudah bisa berpikir, bisa diajak bicara, bahkan bisa diarahkan, maksud saya, ya. Itu usia mumayyiz. Tetapi kalau kurang dari 7 tahun, sebaiknya jangan diajak ke masjid. Kecuali jika orang tuanya bisa menjaga anak itu dari, yaitu kebisingan yang ditimbulkannya, dari najisnya anak itu yang ditimbulkannya. Karena kalau anak kecil balita tentunya tidak terlepas dari najis, ya, maka harus dijaga ini. Terus kemudian juga dari keramaiannya, ya, dan seterusnya, dari lari-larinya. Maka jika orang tuanya bisa menjaga, maka tidak mengapa. Namun jika tidak, maka sebaiknya dia sholat di rumah, ya, tidak mengajak anak itu ke masjid. Ya, wallahu alam wa bishawab. Mana dalilnya usia 7 tahun? Dalilnya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itu dalilnya kalau tidak salah ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud, nomornya itu sebentar ya. Iya. Bunyi hadisnya begini Bapak Ibu sekalian, ya. Murus sobiya bis-shalah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhunna. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarkan anakmu sholat ketika usianya yaitu 7 tahun. Apabila usia 10 tahun dan dia tidak sholat, maka pukullah. Nah,
Itu ada di dalam hadis Abu Dawud. Coba dibuka nomor 494. Abu Dawud 494. Kita dengarkan. Ya. Usia 7 tahun itu dijadikan patokan oleh para ulama. Dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, Ya. perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan salat apabila telah berumur 7 tahun. Nah itu. Dan apabila telah berumur 10 tahun, maka pukullah dia karena meninggalkannya. Nah, seperti itu ya. Usia 7 tahun ini dijadikan patokan. Oleh karena itu, maka boleh orang tua mengajak anaknya ke masjid. Dan apakah anak kecil diperbolehkan berada di saf terdepan? Boleh, dia punya hak. Apabila dia berada di saf yang terdepan, maka tidak diperbolehkan, yaitu menarik mundur anak tersebut. Itu fatwa ulama, nggak boleh. Karena itu haknya dia. Ya, kecuali yang di belakang imam. Lah kalau itu khususan itu khususan. Yang di belakang imam persis itu adalah badal. Artinya orang yang paling banyak yaitu menghafalkan ayat-ayat Quran. Dan dia juga sebagai badal, pengganti daripada imam yang terkena udzur. Lah kalau itu nggak boleh sembarang orang itu di belakang imam itu. Nggak boleh sembarang orang. Adapun yang di kanan atau kiri, maka anak kecil boleh. Ya, makanya orang tua yang mengajak anaknya yang masih kecil, maka letakkan anak itu di sampingnya. Dan tidak boleh anak itu diletakkan di belakang karena merasa masih kecil, maka yang layak yang ada di saf pertama itu orang dewasa, nggak boleh. Ya, bahkan tidak boleh menarik mundur anak tersebut apabila dia sudah menempati saf terdepan, karena itu haknya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ini nomor 13, nomor 14. Bolehnya wanita mendatangi masjid, namun dengan syarat. Ya, wanita boleh ke masjid, tidak dilarang, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Silakan Mas Tony dibuka Sahih Muslimnya. Nomornya yaitu nomor 397 dan 398. Silakan. Muslim 397 dan 398. Itu kalau nomor aslinya 442 dan 443. Yang satu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang satu lagi dari Zainab As-Saqafiyah radhiyallahu anha. Silakan. 397, 398 Ustaz ya. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari bapaknya. Katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Isi sabdanya. Janganlah kamu halangi kaum wanita merebut keuntungan di masjid apabila dia minta izin kepadamu. Baik, syarat pertama minta izin dengan mahramnya. Kalau nggak punya mahram, maka ya orang tuanya. Ya, orang tuanya telah tiada, saudara laki-lakinya, atau juga yaitu pamannya, ya, paman dari ayah, paman dari ibu, ya, minta izin. Seperti itu. Syarat pertama izin. Syarat yang kedua, silakan Sahih Muslim 398, lanjut. Dari Zainab As-Saqafi radhiyallahu anha. Katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Apabila kamu para wanita mengikuti sholat Isya berjamaah di masjid, ya, silakan. Maka janganlah memakai harum-haruman ketika itu. Syarat yang kedua, tidak boleh memakai wewangian, harum-haruman, nggak boleh. Lah kalau wanita sholatnya sendiri di rumah, apakah boleh memakai harum-haruman? Boleh, karena di rumah. Yang tidak boleh ini karena keluar rumah. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menjumpai seorang wanita, yaitu di jalan dengan aroma wangi yang menyerbak. Lalu Abu Hurairah bertanya, pertanyaannya lihat, sangat keras pertanyaannya, tegurannya keras. Begini tegurannya Abu Hurairah radhiyallahu an. Aina turidina ya amatal jabbar. Kata para alim ulama, teguran itu kalau di belakangnya diberi asmaul husna, berarti itu teguran keras. Lah ini Abu Hurairah menegur wanita itu memakai asmaul husna, al-jabbar. Saya ulang ya. Aina turidina ya amatal jabbar.
Mau kemana engkau wahai hamba Allah yang maha perkasa? Nah itu. Mau kemana engkau wahai hamba Allah yang maha perkasa? Ini teguran keras berarti. Wanita itu dengan entengnya menjawab, ilal masjid, mau ke masjid. Lalu Abu Hurairah bertanya, apa ini? Watatayyabati, apakah dengan harum-haruman seperti ini kau mau ke masjid? Watatayyabati, apakah dengan pakai wangi-wangian seperti ini kamu mau ke masjid? Maka kata wanita ini, "Na'am." Maka Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Farji'i faghtasili." Pulanglah ke rumah dan mandilah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholatnya wanita yang keluar rumah sambil memakai harum-haruman. Nggak diterima sholatnya. Nggak diterima. Hadis itu sahih. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya wanita ketika akan ke masjid hindari harum-haruman. Ada yang bertanya beberapa waktu yang lalu, bagaimana kalau itu bukan harum parfum, tetapi harum dari wangi cuci pakaian, ya, pewangi pakaian saat mencuci mukena. Ya, bagaimana itu? Apakah termasuk? Termasuk, nggak boleh. Oleh karena itu hindari wangi-wangian. Terus syarat yang lain, nah para ulama menambahkan syarat yang lain, tidak boleh berhias, ya. Terus tidak terjadi fitnah. Dari rumah menuju ke masjid tidak ada fitnah yang menimpa wanita itu. Maksudnya fitnah digodain, tidak ada yang menggoda, ya. Maka jika masih ada yang menggoda, lebih baik sholat di rumah. Bahkan sholatnya wanita di rumah itu, coba minta tolong saya dibukakan Sahih Targhib wa Tarhibnya, jilid 1. Ini bagus sekali ini ya, nomornya 347. Sahih Targhib wa Tarhib, nomor 347 dan 348. 347 dan 348. Nah, kita lihat di situ. Sahih Targhib wa Tarhib 347. Ya. 347. Ya, Tidaklah juga. seorang wanita melakukan sholat yang lebih dicintai oleh Allah daripada sholatnya di tempat yang paling gelap di rumahnya. Tuh, coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud ini. Jadi di situ tercantum juga darinya, berarti terus dilihat ke atasnya. Yang sebelumnya itu ada di 345, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Nabi SAW bersabda, ma sallatim ra'atun min salatin ahabba ilallahi min ashaddi makanin fi baitiha dhulmatan. Tidaklah seorang wanita melakukan sholat yang lebih dicintai oleh Allah daripada sholatnya yang dia kerjakan di tempat yang paling gelap dari rumahnya. Jadi wanita itu kalau sholat di rumah itu lebih dicintai Allah. Apalagi di tempat yang paling gelap dari rumahnya. Maksudnya begini. Jadi kalau misalnya pilihan, mana yang lebih dipilih oleh wanita? Sholat di ruang tamu atau di dalam kamar? Ya di dalam kamar. Mana yang lebih diutamakan? Sholat di dalam kamar atau di ruangan dalam kamar? Sudah dalam kamar, ada ruangan lagi dalam kamar. Mana yang ditekankan? Ya di dalam ruangan dalam kamar itu. Semakin masuk, semakin mendalam, itu semakin afdal untuk wanita. Bahkan ada dalil sholatnya wanita di rumah itu bisa mengalahkan sholatnya seseorang di Masjid Nabawi. Wih, Masjid Nabawi itu 1000 kali loh Bapak Ibu. Pahalanya 1000 kali loh. Pahala sholatnya itu dibanding sholat di masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Masya Allah. Ya. Nah ini lebih afdol tentunya. Bukan berarti nggak boleh ke masjid ya. Boleh ke masjid, tidak ada larangan. Asalkan memenuhi syarat. Tidak berhias, harus izin. Tidak boleh memakai wangian, wangi-wangian. Terus kemudian tidak boleh, yaitu tidak terkena fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutkan, yaitu Bapak Ibu sekalian, yang ke-15 yang ada di layar ini. Yang ke-15. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Ya, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan dulu deh hadisnya. Nanti saya jelaskan.
Nanti saya jelaskan tentang sholat tahiyatul masjid ini. Coba Mas Tony dibantu Sahih Muslimnya lagi, nomornya 677. 677. 677 Sahih Muslim 677. Ya. Dari Abu Qatadah ya. Ya, betul. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa. Silakan. An yajlis, silakan. apabila kamu masuk masjid, Ulang lagi. sholatlah. Apabila kamu masuk masjid, sholatlah lebih dahulu. Terus. 2 rakaat sebelum kamu duduk. Nah, ya. Apabila kamu masuk masjid, maka sholatlah lebih dahulu 2 rakaat sebelum kamu duduk. Jadi sebenarnya itu setiap kali kita masuk masjid, ya sholat 2 rakaat. Ya. Jadi sebenarnya namanya itu tidak ada nama sholat tahiyatul masjid itu. Nabi tidak pernah memberikan nama sholat ini namanya tahiyatul masjid. Nggak ada. Yang penting kita masuk masjid sholat 2 rakaat. Maksud saya begini, lah ini penjelasannya. Jika Bapak Ibu bingung, masuk masjid, ternyata waktu jeda antara iqomah, antara adzan dan iqomah itu singkat, misalnya 5 menit atau 7 menit di masjid itu. Sedangkan ketika Bapak Ibu masuk masjid, waktunya tinggal 2 menit saja. Sedangkan Bapak Ibu masih kepingin tahiyatul masjid, kepingin qobliyah, itu kan waktunya nggak cukup, maka nggak usah bingung. Cukup kerjakan sholat 2 rakaat saja. Lu sholat apa ini Ustaz? Sholat karena masuk masjid. Itu intinya. Jadi 2 rakaat ini mewakili semua sholat sebelum sholat fardu. Jadi nggak usah satu persatu. Tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Setelah salam terus qobliyah 2 rakaat. Setelah qobliyah sholat sunnah ba'da wudhu 2 rakaat. Nggak usah. Cukup 2 rakaat ini mewakili dari semua sholat sunnah. Itu kalau datangnya setelah adzan. Datangnya setelah adzan. Tetapi kalau kita masuk masjid sebelum adzan sudah berada di masjid, maka tahiyatul masjid dulu. Setelah tahiyatul masjid, baru setelah adzan yaitu qobliyah. Karena di antara adzan dan iqomah itu ada sholat sunnah. Ya, terutama yaitu terkait dengan sholat sunnah rawatib. Insya Allah nanti pembahasan kita akan nyampe ke sana. Nantinya akan ke sana ya. Baik, kita pelan-pelan aja ya, kita urut pelan-pelan aja. Baik, jadi itu Bapak Ibu sekalian, nggak perlu bingung harus mengerjakan ini 2 rakaat setelah ini, nggak perlu. Ketika masuk masjid, kalau setelah adzan loh ya, setelah adzan. Ustadz ketika masuk masjidnya itu persis bersamaan adzan. Masuk masjid, adzan sedang berkumandang. Saya langsung sholat ataukah mendengarkan seruan adzan, panggilan adzan? Jawabannya adalah yaitu jangan sholat. Tunggu dulu sampai adzan selesai, baru kemudian sholat. Nah, seperti itu. Ustadz kalau sholat Jumat beda sekarang. Kalau adzannya adzan Jumat, adzannya adzan di hari Jumat, terutama bapak-bapak ini yang pergi ke masjid sampai di masjid adzan Jumat, maka dalam hal ini langsung sholat, tidak perlu menunggu adzan sampai selesai, nggak perlu, langsung sholat. Kenapa? Karena kata para alim ulama menjawab adzan itu hukumnya sunnah, tidak wajib, sedangkan mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Sebab ada orang itu mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Contohnya begini, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Contohnya, ketika adzan hari Jumat, dia masuk masjid adzan hari Jumat. Dia nggak langsung sholat, dia menunggu dulu. Menunggu sampai la ilaha illallah. Baru kemudian dia sholat. Allahu Akbar. Nah pada saat dia sholat, khotib mulai khutbah. Lah ini wajib, ini harus didengarkan. Nah dia mengerjar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Melalaikan yang wajib. Nah itu nggak boleh.
Maka caranya adalah kalau adzan Jumat langsung sholat tahiyatul masjid sekalipun adzan masih berkumandang. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Insya Allah keterangan saya. Kecuali kalau selain adzan Jumat, maka tunggu dulu sampai adzan tuntas baru sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanya, Ustadz boleh nggak sholat tahiyatul masjid di waktu-waktu yang terlarang? Misalnya Ustadz, saya ikut taklim di masjid itu, ya, yaitu taklimnya ba'da subuh Ustadz. Saya dari rumah itu Ustadz, karena saya sholat subuhnya itu di musola dekat rumah. Setelah itu kemudian saya ke masjid. Lah sampai di masjid, otomatis saya sholat sunnah Ustadz, tahiyatul masjid. Lah katanya kan tidak ada sholat sunnah setelah subuh. Oh, ada lagi yang tanya, Ustadz saya ikut taklim di masjid kajiannya ba'da asar. Nyampe di masjid, otomatis kan saya sholat sunnah. Katanya nggak ada Ustadz, sholat sunnah ba'da asar. Maka jawabannya adalah khusus tahiyatul masjid tidak mengenal waktu-waktu yang terlarang. Itu pendapat yang kuat. Jadi sekalipun ba'da subuh atau ba'da asar sah. Nggak apa-apa. Boleh. Boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak mengenal waktu-waktu yang terlarang. Tahiyatul masjid loh ya, tahiyatul masjid. Contoh lagi kasus. Misalnya lagi terkait tahiyatul masjid ini adalah ketika di Masjidil Haram. Bapak Ibu yang sudah pernah umroh nih atau haji, itu pertama kali kalau kita masuk Masjidil Haram, masih pakai baju ihram, itu kan tidak ada tahiyatul masjid, langsung tawaf. Namanya tawaf kudum, tawaf kedatangan. Kan nggak ada tahiyatul masjid. Itu katanya para ulama, itu kalau begitu nyampe Masjidil Haram langsung tawaf. Tetapi kalau kita nyampe di Masjidil Haram masih menunggu jamaah yang lain yang tertinggal di belakang, kita butuh duduk dulu istirahat, kepingin istirahat karena capek kan naik bis dari Madinah 5-6 jam kan? Kan kita dari Madinah, biasanya kan begitu, jamaah umroh itu. Nah, maka kalau seperti ini, kita mau istirahat dulu, kita masih menunggu jamaah yang masih ada di toilet, atau mungkin yang jalannya agak lambat, supaya nanti gabung dengan kita, supaya tidak terpencar. Maka yang kayak begini, silakan tahiyatul masjid. Pertama kali datang di Masjidil Haram. Karena dia tidak langsung tawaf. Yang tidak ada tahiyatul masjid itu yang langsung datang, langsung tawaf. Jadi begitu bis transit ya depan hotel ya tas kita letakkan di lobi hotel langsung kita masuk Masjidil Haram langsung tawaf. Nah itu tidak ada tahiyatul masjid boleh karena kita langsung tawaf. Tapi kalau kita masih menunggu atau rehat sejenak karena capek atau menunggu jamaah silakan tahiyatul masjid dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ini fatwa ulama ini ya. Baik, kita lanjutkan sekarang tuntas tahiyatul masjid 16. Termasuk sunnah sholat dengan memakai sandal di masjid. Ya, ini sudah saya jelaskan materi sebelumnya. Materi mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat ya. Mana dalilnya? Dalilnya nggak apa-apa dibaca satu dalil aja. Sebenarnya banyak. Ayo Sahih Muslim nomornya 507. Silakan. Mas Tony, Muslim 507, silakan. 507. Ya. Dari Abu Maslama, Sa'id bin Yazid radhiyallahu an katanya, ya. Dia bertanya kepada Anas bin Malik, adakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat pakai terompa? Ya, sholat pakai sandal, alas kaki. Lanjut. Jawab Anas, ada. Ada. Nah, beliau sholat pakai sandal. Berarti ini adalah diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hanya saja jika masyarakat kita masih belum mengenal sunnah yang satu ini, maka kalau bisa jangan diterapkan dulu Bapak Ibu. Karena akan muncul fitnah tentunya nantinya ya. Baik, apalagi kalau masjidnya itu sudah ada alasnya, karpet ya. Apalagi sudah bagus karpetnya, maka dalam hal ini supaya menghindari kaum muslimin yang lain yang nggak mau sujud, ya karena merasa diinjak-injak ya, maka dalam hal ini jangan diterapkan dulu. Nggak apa-apa, yaitu menghindari mudorot lebih dikedepankan daripada melakukan suatu kemaslahatan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan.
Nomornya 17. Menunggu sholat dengan zikir dan berdoa. Ya, karena doa antara adzan dan iqamah itu mustajab. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 265 jilid 1 ya. 265. Dari Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yuraddu. doa antara azan dan iqamat tidak ditolak. Nah, tidak ditolak antara adzan dan iqamah. Makanya perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwasanya setelah adzan itu ada 5. Ya, mohon maaf bukan 5, 6. Ada 6 yang harus kita lakukan adabnya kalau setelah adzan. Apa itu? Yang pertama menirukan muadzin, Jadi kalau muadzinnya mengucapkan ayyalas shalah, la haula wala quwata illa billah. Terus kemudian kalau muadzinnya la ilaha illallah, kita tirukan dulu la ilaha illallah. Itu satu, menirukan muadzin. Yang kedua, baru baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, raditu billahi robba. Ya, seringkali kita yaitu baca raditu billahi robba wa bil islami dina. Ya, itu untuk zikir pagi petang itu Bapak Ibu. Itu zikir pagi petang. Tapi kalau setelah adzan, redaksinya kebalik. Redaksinya begini. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Nah, itu redaksinya begitu ya. Itu nomor 3. Baru kemudian yang nomor 4 baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita sampai innaka hamidum majid. Baru yang kelima doanya Allahumma robba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah sampai terakhir alladzi wa'atta. Enggak usah ditambah innaka tukhliful mi'at, enggak usah. Kenapa? Karena itu riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah. Ya, jadi tanpa ada penambahan innaka la tukhliful mi'at. Baik. Jadi 5. Yang keenam, doanya bebas, boleh bahasa Indonesia. Doa ampunan, doa minta surga, ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, mumpung ketemu ini saya kasih bocoran ya. Jadi ada 6 doa yang harus kita panjatkan dulu kepada Allah. Jadi Bapak Ibu kalau berdoa tolong minta kepada Allah itu 6 ini dulu. 6 ini diutamakan dulu. 6 ini. Silakan Bapak Ibu bisa dibuka bukunya Ustadz Yazid Jawas. Hafizahullah Ta'ala. Kumpulan doa dari Quran dan Sunnah. Itu di muqaddimahnya. 6 doa ini, 6 hal yang kita minta dulu. Sebelum minta rezeki, minta usaha dimudah, minta rumah tangga mawaddah. Belum. Ini 6 ini dulu diutamakan. 6 ini. Ini yang ditekankan. 6 ini dulu. Apa itu? Yang pertama, minta rahmat. Minta rahmatnya Allah. Banyak redaksinya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Al-Kahfi itu ya. Minta rahmat, banyak redaksinya. Yang kedua adalah minta hidayah, petunjuk. Minta petunjuk, minta hidayah. Ya, minta hidayah. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Dalilnya, contohnya doanya gimana? Banyak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, yaitu jangan kau jadikan hatiku ini condong kepada kesesatan setelah engkau memberi kami petunjuk. Nah itu. Jadi minta hidayah, minta petunjuk jalan lurus. Atau yang lain. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif anni ala ta'atik. Itu. Jadi minta hidayah, nomor 2 ini. Nomor 3, minta dimasukkan surga. Oh, mohon maaf, nomor 3 minta ampun dulu. Minta ampunan. Minta diampuni dosa-dosanya. Ya banyak redaksinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, jangan engkau hukum kami atas kelalaian kami, kekhilafan kami. Loh, banyak contoh lagi doa minta ampun itu.
Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan. Ampuni aku ya Allah dengan ampunan yang ada di sisimu. Maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Banyak sekali redaksinya. Doa minta ampun. Termasuk doa minta ampun plus untuk orang tua juga masuk di sini. Contohnya, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Atau Rabbi gfirli wali walidayya. Lah itu, ampuni dosaku dan dosa orang tuaku. Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa tamu-tamuku yang memasuki rumahku dari kalangan orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Loh, lengkap itu, didoakan juga ampunan tamu-tamunya. Nah itu ya. Baik, minta ampun intinya. Nomor 3 minta ampun. Yang nomor 4 baru minta dimasukkan surga, dijauhkan dari api neraka. Ini banyak redaksinya yang bagus begini. Ada doa yang termasuk doa jami ini. Doa kumpulan, mencakup semua hal. Doa ini panjang tapi penggalannya begini bunyinya. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan apa-apa yang bisa mendekatkan aku dengan surga, baik itu dari perkataanku maupun perbuatanku. Terus wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka dan apa-apa yang bisa mendekatkan aku dengan neraka dari ucapanku dan perbuatanku. Oh, itu ya. Jadi ini nomor 4. Nomor 5, minta keselamatan dunia akhirat. Zikir pagi petang banyak, selamat dunia akhirat. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Oh, itu ya. Minta selamat dunia akhirat, keselamatan hartanya, agamanya, keluarganya, anak keturunannya, dan seterusnya. Dan yang ke-6 terakhir, minta tambahan ilmu. Minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Tidak ada dalam Al-Quran itu minta tambahan harta. Nggak ada. Rabbi zidni malan. Nggak ada. Yang ada itu Rabbi zidni ilma. Ya, makanya minta tambahan ilmu. Ya, baru setelah ini didulukan tuntas, termasuk Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Habis tuntas baru silakan minta rezeki, minta rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, minta anak keturunan soleh-soleha, silakan yang lainnya. Termasuk Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun dan seterusnya ya. Nah, itu ya